Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Kami di sini akan mengkampanyekan tentang Galendo, pangan lokal khas dari Ciamis. Kami dari kelompok 2. Mungkin sebelum itu perkenalkan diri dulu. Saya Gunarti. Saya Rizky Marubasuni. Saya Rikonia. Saya Rizky Ramdhani. Saya teman saya Runa Ibu Majala. Saya Muhammad Ramdhani. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat dulu profil narasumber. Nah, kami kemarin wawancara Pak Fatir yang umurnya itu 26 tahun. Beliau memiliki pabrik yang bernama Putra Bungsu di Jalan Desa Saguling, Kecamatan Barebe, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, beliau juga sudah mempromosikan Galendonya itu di TikTok, yaitu Putra Bungsu. Nah, produk Galendo ini itu sudah berjalan sekitar 7 tahun oleh bapaknya, tapi Pak Fatir ini mengembangkan produk Galendo ini lewat sosial media kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, pendahuluan Galendo merupakan pangan lokal ciri khas Ciamis yang terbuat dari ampas kelapa. Nah, Galendo ini juga memiliki nilai ekonomi, nilai budaya. Namun banyak masyarakat sekarang, banyak pelajar-pelajar sekarang yang belum mengetahui potensi atau pembuatan Galendo itu sendiri. Oleh karena itu karena masyarakat sekarang itu lebih tertarik kepada makanan modern atau makanan praktis. Nah, oleh karena itu kami mewawancarai terlebih dahulu tadi seperti proses pembuatan Galendo. Nah, setelah itu kami melakukan kampanye pada pelajar, terutama yang siswa sekolah menengah atas. Oke, selanjutnya itu ada keberlanjutan lingkungan, dan dari proses pengolahan yaitu ada pertama itu pemarutan. Kelapanya itu diparut terlebih dahulu oleh mesin, setelah itu pemerasan juga dilakukan dengan mesin. Selanjutnya pemasakan, yaitu sisa santannya itu dimasak sekitar 2 jam untuk menghasilkan minyak kelapa dan juga galendonya. Setelah itu pemisahan minyak kelapa dan juga galendo. Nah, setelah itu galendonya itu ada 2 produk, yaitu ada yang bubuk dan juga ada yang padat. Jadi ada yang dibuat proses pemadatan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengemasan. Karena ini kan sudah promosinya sudah sosial media, sehingga pengemasan perlu dilakukan untuk menarik konsumen. Setelah itu kan ada tapas atau kulit kelapanya itu dijadikan bahan bakar untuk pembuatan galendo. Kalau misalnya batok kelapanya itu dijual atau dibeli oleh orang yang nantinya itu dibuat menjadi briket. Selanjutnya itu ada ampas kelapa, sisa pembuatan santan tadi itu dijual dan juga dibeli oleh masyarakat sana sebagai pakan ternak. Untuk perencanaannya sendiri, yang pertama itu ada tujuan kampanye. Nah, tujuan kampanye ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kelestarian, dan kepedulian siswa SMA serta pengguna media sosial terhadap pangan lokal yaitu Galendo khas Ciamis yang sekarang itu mulai dilupakan. Kemudian untuk audiens targetnya itu kami memilih siswa SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya kelas 11 TPS 3 dan pengguna media sosial IG dan TikTok. Nah, kenapa kami memilih 2 kelompok tersebut? Karena mereka itu mudah menerima informasi, mudah menyebarkan konten, serta berpotensi meningkatkan kesadaran serta ketertarikan terhadap Galendo khas Ciamis ini. Terus pesan kuncinya itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang Galendo sebagai pangan lokal khas Ciamis yang unik, bergizi, dan memiliki nilai budaya serta ekonomi yang penting untuk dilestarikan oleh generasi kita. Kemudian untuk strateginya itu ada 2. Yang pertama itu strategi ke SMA, dan yang kedua itu ada strategi digital ke media sosial. Nah, strategi ke SMA ini tuh kita dilakukan dengan menarik perhatian siswa sejak awal agar mereka itu lebih fokus, yaitu dengan menampilkan materi yang bersifat menarik dan menghibur. Terus juga kami mendorong keterlibatan siswa, misalnya dalam adanya pertanyaan, kuis interaktif, agar si siswa tersebut tuh aktif berpikir dan berdiskusi. Kemudian si hasil dari presentasi kami akan dievaluasi menggunakan pretest dan post-test untuk
mengetahui sejauh mana pengetahuan dari siswa tersebut. Untuk strategi digital ke media sosial, kita membuat konten dan posternya. Si kontennya itu tuh menarik karena dibuat lucu dan menghibur si audiens, tetapi disampaikannya secara informatif. Nah, selanjutnya itu ada media atau saluran kampanye. Media yang kami gunakan itu diantaranya yang pertama ada slide PowerPoint, di mana slide PowerPoint ini isinya itu berisi tentang infografis tentang informasi Galendo, dan juga ada kita menyelipkan video-video lucu sehingga audiens tidak merasa bosan. Nah, tujuan dari slide PowerPoint ini agar si audiens ini bisa lebih mencerna dan juga tervisualisasikan. Lalu ada juga pretest dan post-test. Nah, pretest dan post-test ini bertujuan untuk mengukur apakah si siswa itu ada peningkatan setelah dijelaskan atau tidak. Lalu kita melakukannya itu secara tatap muka langsung di kelas. Jadi ada interaksi yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada media kampanye digital, yang mana di situ ada poster informatif. Jadi kita membuat poster, selanjutnya kita akan upload di Instagram. Jadi cakupannya itu lebih luas. Lalu ada juga video konten singkat yang sudah dijelaskan tadi, bahwa videonya itu bersifat lucu-lucuan, sehingga ketika diupload di TikTok, audiens itu lebih gampang dicerna karena videonya mengandung unsur humor. Nah, selanjutnya itu ada timeline atau jadwal kegiatan. Yang pertama, kita melakukan persiapan dan juga perencanaan kampanye pada tanggal 7 sampai 8 November 2025. Kami melakukannya selain diskusi secara langsung atau secara tatap muka, tapi kita juga lakukan secara online atau di grup WA. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 12 November 2025, kami melakukan observasi ke tempat produksi Galendo yang di Ciamis tadi. Kita melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengetahui apa saja yang nantinya akan kita kampanyekan. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 November kami melaksanakan kampanye di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan sumber daya. Yang pertama itu kami membutuhkan kamera ponsel untuk melakukan dokumentasi, sehingga nanti akan ada dokumentasi untuk laporan dan juga untuk foto-foto yang akan ditampilkan kepada siswa saat kampanye. Selanjutnya ada proyektor untuk presentasi, sehingga nantinya lebih tervisualisasikan. Jadi tidak hanya dijelaskan tetapi ada gambar juga. Selanjutnya itu ada sampel Galendo untuk contoh produk. Nah, ini juga salah satu tujuan kami datang langsung ke tempat produksi, yaitu untuk mendapatkan sampel ini. Dan nantinya itu para siswa yang kita lakukan kampanye untuk mereka itu akan mencoba rasa dari Galendo ini secara langsung, sehingga mereka langsung tahu bagaimana rasa Galendo itu. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya manusia kampanye, yang mana itu adalah kita sendiri yang melakukan kampanye, di mana terdapat satu moderator untuk mengatur jalannya acara. Lalu ada 3 penyaji materi yang akan menyampaikan materi kampanye, dan juga ada 2 petugas dokumentasi, yang mana salah satunya itu sebagai operator juga. Nah, selanjutnya pelaksanaan pada tanggal 12 November 2025 kita melakukan kunjungan lapangan ke pabrik Galendo yang ada di Ciamis. Nah, di sana kita melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pabrik. Terus kita juga melihat secara langsung proses pembuatan Galendonya. Nah, pada tanggal 18 November 2025 kita melakukan kampanye di SMA 7 Tasikmalaya. Nah, pada saat itu kebetulan di kelas yang kita kampanye itu ada pelajaran prakarya, di mana prakarya ini cukup terkait dengan kampanye yang kita lakukan. Nah, kegiatannya itu meliputi yang pertama itu pretest, terus penyampaian materi tentang apa itu Galendo, manfaat, proses pembuatan. Terus kita juga melakukan diskusi dan tanya jawab, dan untuk siswa yang bisa menjawab kita tuh kasih hadiah Galendo. Dan selama acara itu berjalan lancar. Baik, adapun evaluasi dari kegiatan kampanye kami yaitu ada hasil dan dampak kampanye. Yang pertama yaitu terjadinya peningkatan nilai yang signifikan dari pretest dan post-test setelah kampanye dilaksanakan. Bisa dilihat dari sini diagram hasil pretestnya. Nilainya itu bervariasi dan rata-rata nilainya itu menengah, sedangkan yang menunjukkan bahwa itu pengetahuan tentang Galendo mereka itu terbatas. Selanjutnya saat sudah dilakukan kampanye dan pemberian materi dan dilakukan post-test juga, didapatkan hasil yang berubah yang meningkat, bahkan mencapai sempurna.
Nah, peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa hasil dari kampanye itu berjalan efektif dan diterima baik oleh siswa. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan mudah dipahami karena relevan dengan kehidupan siswa dan disertai contoh nyata. Jadi pematerian itu kami tidak hanya secara teori saja, tetapi memberikan contoh-contoh di kehidupan nyata pada siswa. Jadi siswa itu tidak familiar dan mereka lebih tertarik pada materinya. Yang ketiga itu siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama presentasi melalui diskusi dan tanya jawab. Nah, antusiasme ini tuh dilihat dari mereka itu dalam sesi diskusi itu responnya cepat dan banyak bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa topik Galendo itu tuh tidak hanya menarik tapi bisa membuat siswa itu berpikir kritis dan juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga, kampanye ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai sejarah, proses, nilai gizi, dan potensi ekonomi Galendo, di mana sebelumnya itu siswa ada yang nggak tahu Galendo itu apa dan ada juga yang udah tahu tapi taunya Galendo itu hanya sebagai makanan khas saja, tidak mengetahui proses pembuatannya, nilai gizi, aspek budaya maupun potensi ekonomi Galendo. Nah, dengan adanya kampanye ini kita menyampaikan materi, mereka itu lebih mengetahui, tidak mengetahui aspek budayanya saja tetapi proses-proses pembuatan, nilai gizi, dan potensi ekonomi Galendo. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan hal yang perlu ditingkatkan dalam kampanye kami. Yang pertama yaitu penyampaiannya itu materinya jelas, terstruktur, dan mudah diikuti sehingga membantu menjaga fokus siswa. Nah, ini tuh materi ini tuh disusun dari mulai pengenalan Galendonya, sejarah Galendo, proses pembuatan, nilai gizi, dan juga ekonominya. Jadi struktur yang rumit itu tuh bisa membuat alur informasi itu ke siswanya itu nggak bingung dan tertinggal. Kemudian penggunaan visual seperti bahan tayang, video referensi junk food, dan contoh produk Galendo membuat siswa itu lebih mudah memahami isi kampanye. Nah, ini tuh bisa membuat materi juga yang abstrak itu menjadi lebih konkret karena siswa tuh dapat melihat kita juga kan memberikan produk asli Galendonya kepada siswa itu, di mana siswa itu bisa melihat fisik dari produk Galendo itu sendiri. Kemudian adapun hal yang perlu ditingkatkan dari kampanye kami yaitu pengelolaan waktu yang masih perlu ditingkatkan agar presentasi, diskusi, dan evaluasi berjalan lebih seimbang. Jadi ada di mana presentasi itu memakan waktu banyak sehingga proses diskusi dan evaluasinya itu singkat gitu. Dan adapun yang terakhir, hal yang perlu ditingkatkan yaitu adanya tambahan video demonstrasi langsung proses pembuatan Galendo agar pengalaman belajar lebih menarik. Nah, kita itu kalau lebih baiknya itu ditampilkan kepada siswa gimana sih cara membuat Galendo itu, tetapi karena waktunya terbatas kita tidak menampilkan video demonstrasi tersebut. Mungkin segitu presentasi dari kami. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya? Kan gitu. Coba dilihat lagi, tinggal dijahit. Acha, Oh, ada. itu. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, kenalkan nama saya Syukran Aulia dengan SPM 047. Sebenarnya ini sangat mudah pertanyaannya, kenapa kalian memilih SMA dibandingkan dengan SMP gitu. Sedangkan kan SMA itu sudah masyarakat sudah dewasa gitu. Misalnya kayak ya tau lah gitu. Terus sedangkan kalau misalnya SMP itu kan lebih ke pengetahuannya kurang gitu. Terus habis itu yang kedua, Galendo itu tahannya berapa lama sih gitu. Terus kalau biasanya kalau yang saya tahu gitu ya, si Galendo itu mudah terus dipengaruhi oleh siapa gitu. Siapa oleh kenapa bisa seperti itu? Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya Satu, dua, satu Oh, lagi. iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Perkenalkan, nama saya Zulfi Alfiani Firdaus dengan akhiran NPM 039. Pertanyaan dari saya, kan nggak semua teman suka Galendo karena rasa Galendo itu menurut saya kayak gampang enak, apalagi buat yang picky eater itu kan kayak saya gitu. Nah, dari kalian sendiri ada nggak inovasi selain kayak cuma Galendo kan cuma gitu doang? Nah, ada nggak inovasi selain
game kan bisa dimodifikasi dengan menambahkan rasa matcha contohnya. Soalnya kan remaja sekarang tuh menyukai matcha ya, jadi si Galendo tuh bisa dipadukan sama rasa matcha ataupun bisa dibuat brownies ataupun buat mochi, buat es krim, kue dan lain sebagainya. Intinya tuh supaya si Gen Z itu suka sama si produk Galendo. Ya, terus izin menambahkan juga ya, karena kan si Galendo itu rasanya strong banget ya, strong banget. Jadi kalau misalkan si Galendo jadi bahan utama itu, terus kayak misal kita tambahin komponen lain, justru tetap kayak rasa Galendo yang mendominasi. Yeah. Tapi kalau misalkan di brownies, misal di brownies nih, terus si Galendo sebagai taburan, jadi nggak akan terlalu strong, justru bakal jadi lebih gurih, terus enak juga, wangi. Soalnya dari aroma dan rasanya itu kan gurih, manis, wangi, walaupun itu Galendo tanpa campuran apapun. Gurih loh. Untuk pertanyaan dari Sipa, kan tadi itu bertanya kenapa kita milih SMA ya? Karena menurut kita si SMP tuh gak semua orang punya HP gini kan. Jadi kan kita ada pretest sama posttest. Terus juga kita milih SMA teh, si anak-anak SMA tuh mudah menerima informasi yang tadi disebutin juga. Terus teh kan kalau ada apa-apa anak zaman sekarang mah langsung misalkan konten langsung disebar-sebar terus kayak gitu ke teman-temannya teh. Mungkin ada tambahan. Terus kan kata Sipa tadi katanya justru anak SMP itu kan kurang tahu, sedangkan anak SMA itu kebanyakan udah tahu. Nah ternyata setelah kita kesana itu mereka nggak tahu sama sekali. Malah kayak apa itu Galendo, terus pas dikasih tahu gambarnya itu apa, bata, itu beng-beng. Jadi emang benar-benar karena kita kan juga sebelumnya sudah riset kalau misalkan si Galendo ini kebanyakan orang belum tahu, bahkan kita juga yang ada di sini itu ketika ditanya nggak bisa tahu Galendo nggak, kita yang udah kuliah aja masih banyak yang nggak tahu Galendo. Jadi kenapa kita pilih anak SMA ya, karena anak SMA juga belum semuanya tahu. Apalagi kan itu di Tasik, sedangkan Galendo itu dari Ciamis gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasannya. Terus pertanyaan kedua tadi itu yang ketahanannya ya, gampang pengi ya. Ya jadi kalau misalkan Galendo itu kan emang dibuat dari santan ya, santan yang dipanaskan. Nah sebenarnya kan si kalpa itu minyak sayur ya termasuknya. Nah tapi kalau misalkan minyak sayur itu dipanaskan akan terjadi akan jadi lebih mudah oksidasi sehingga jadi gampang pengi. Nah makanya kalau misalkan penyimpanan Galendo itu dibiarkan begitu saja itu akan lebih mudah pengi sih. Jadi untuk ketahanannya sendiri kan waktu itu pernah bacanya di jurnal, ternyata si Galendo teh tahan setahun, tapi ya. itu teh disimpannya teh di kulkas. Jadi kayak penyimpanannya juga harus diperhatikan gitu, kalau misalnya di seluruh ruang pasti gampang pengi. Maka cukup. Ada lagi? Udah suka. Kakak satu lagi? Udah deh. Yusuf katanya Yusuf. Tapi kalian suka Galendo? Enggak. Suka kalau diolah, suka kalau diolah lagi. Ya. Kalau enggak itu kayak karena kembali tadinya pasti. Iya, Jadi harus diolah. Udah. Baik, untuk kesimpulannya Pak Tugas bahwa kampanye mengenai Galendo, kegiatan kampanye mengenai Galendo sudah merupakan penelitian yang lumayan terbukti efektif dalam meningkatkan wawasan dan kepedulian siswa terhadap pelestarian kuliner tradisional melalui penyampaian materi, diskusi, dan dokumentasi observasi. Siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, proses pembuatan nilai budaya, dan peluang ekonomi dari Galendo yang peringatan signifikan pada skor posttest menunjukkan bahwa kampanye ini mampu menyampaikan informasi secara optimal. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil membangun sikap positif dan rasa bangga siswa, serta mendorong mereka untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal dan mendukung UMKM Galendo. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi kami dari kami. Mohon maaf bila ada